Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fahmi Abdullah, kelas 12 tahap 2, akan menjelaskan tentang diagram blok penerima televisi hitam putih dan sedikit fungsinya dari masing-masing rangkaian. Pertama, kita mulai dari bagian antena. Antena ini berfungsi untuk menangkap gelombang elektromagnetik dari berbagai pemancar televisi. Dari antena, kita lanjut ke bagian tuner blok. Tuner blok ini berfungsi untuk memilih gelombang pemancar yang akan diterima. Di dalam tuner blok terdapat penguat RF, RF amplifier, mixer, dan osilator lokal. Penguat RF berfungsi memilih pemancar yang akan diterima dan memperbesar frekuensi yang diterima dari antena, kemudian diteruskan ke mixer. Osilator lokal berfungsi untuk membangkitkan frekuensi yang besarnya tertentu sesuai dengan frekuensi yang diterima penguat RF. Kemudian diteruskan ke mixer. Mixer akhirnya menghasilkan frekuensi-frekuensi baru. Frekuensi pembawa gambar 38,9 MHz dan frekuensi pembawa suara 33,4 MHz. Kemudian dari mixer diteruskan ke video IF. Video IF berfungsi untuk menguatkan sinyal IF, intermediate frekuensi atau frekuensi menengah, yang diterima dari mixer, kemudian diteruskan ke detektor video. Detektor video berfungsi mendeteksi sinyal pembawa gambar dan suara, kemudian diteruskan ke video driver. Video driver ini berfungsi memisahkan sinyal pembawa gambar, sinyal pembawa suara, dan sinyal sinkronisasi. Sinyal gambar diteruskan ke video output, lalu sinyal suara diteruskan ke sound EF, kemudian sinyal sinkronisasi diteruskan ke sinkronisasi separator. Tadi sinyal pembawa gambar diteruskan ke video output. Video output ini berfungsi untuk menguatkan sinyal gambar, kemudian diteruskan ke CRT yang berfungsi untuk menampilkan gambar. Tadi sinyal pembawa suara dari video driver diteruskan ke sound EF. Sound EF ini berfungsi untuk menguatkan sinyal suara, kemudian diteruskan ke detektor FM. Detektor FM mendeteksi sinyal 5,5 MHz hingga tinggal frekuensi audio, kemudian diteruskan ke penguat audio atau audio amplifier untuk dikuatkan kembali, kemudian diteruskan ke loudspeaker sehingga dapat didengar oleh kita. Kemudian sinyal sinkronisasi dari video driver diteruskan ke sinkronisasi separator. Sinkronisasi separator ini berfungsi untuk mengatur supaya pembentukan gambar pada layar sesuai dengan yang dipancarkan pemancar televisi. Rangkaian ini menghasilkan output pulsa vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal melewati integrator, diteruskan ke osilator vertikal. Osilator vertikal ini berfungsi untuk membangkitkan frekuensi 50 Hz. Diteruskan ke vertical driver, lanjut ke vertical output,
kemudian diteruskan ke defleksi vertikal. Defleksi vertikal ini berfungsi untuk mengatur berkas elektron ke arah atas dan bawah pada tabung gambar atau CRT. Kemudian sinkronisasi horizontal melewati diferensiator diteruskan ke AFC. AFC Automatic Frequency Control berfungsi untuk mengontrol frekuensi tinggi di sirkuit horizontal agar tidak terpengaruh oleh frekuensi lain. Kemudian dari AFC diteruskan ke vertical driver, ke osilator horizontal. Osilator horizontal membangkitkan frekuensi 15,625 kHz diteruskan ke horizontal driver, lalu ke horizontal output, terus diberikan ke defleksi yoke horizontal. Defleksi horizontal untuk mengatur berkas elektron ke arah kiri dan kanan pada tabung gambar atau CRT. Horizontal output juga menghasilkan atau membangkitkan tegangan tinggi 10-20 kV, kemudian diteruskan ke HV rectifier untuk anode tabung gambar atau CRT. Power supply sebagai sumber tegangan untuk menyalakan semua rangkaian di dalam pesawat televisi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.